Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama kita di Nyoba Podcast edisi spesial Ramadan di tahun 2022 ini. Dan di kesempatan kali ini kita kedatangan seorang pimpinan, seorang aktivis juga di organisasi. Dia juga sebagai kepala rumah tangga, multi talent ya pokoknya banyak bicara daging nih. Di kesempatan kali ini kita banyak ambil ilmu juga nih. Selamat datang buat Bos Boy. Ya, Bagaimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat Bang. Kesibukan selama Ramadan ini apa aja nih? Waduh. Kalau hari ini Ramadan masih musik ya, yang pasti belum jalan ya. Vakum ya kalau Ramadan ya. Kalau musik aku. Tapi ada beberapa kegiatan sosial, artinya di organisasi, di kemasyarakatan. Kemarin banjir kita. Lalu ada beberapa permasalahan masyarakat, yang rumah sakit, yang dan lain-lain lah. Pokoknya pemuda, tawuran, dan lain-lain banyak. Luar biasa pokoknya. Berarti lebih banyak ini ya, lebih banyak bergerak di sosial ya di masa Ramadan ini. Betul. Gerakannya ya. Waktu di edisi Ngabuburit kan kita udah sempat obrolin masalah itu ya, masalah apa namanya, nama The Best. Betul. Gitu. Saya di sini mau lebih ini nih, mau lebih dalam lagi nih, mau sampai akar-akarnya nih di sini nih, mau saya pretelin lah semua. Iya. Nah, buat yang pertama nih kita bicara tentang seorang Bos Boy. Kalau nama emang Boy nama. Nama saya Romdona, lahirnya di bulan Ramadan pada waktu itu. Oh. Jadi Romdona itu yang namain kakaknya mama. Gitu. Oh, Bukan Encang mama, gitu, iya, Encing gitu ya, Mamang gitu ya. Encang Salma. Itu anak kedua dari almarhum Kong. Namain beliau waktu itu ya, mungkin karena mama saya masih baru, anak pertama saya mungkin. Ente anak pertama. Iya, anak pertama, jadi jangan boro-boro ngurusin nama kan begitu. Mungkin sakitnya bekas lahir ya itu yang beri nama Encang Salma gitu, Romdona ya. SD dipanggil Boy, SD kelas 3 tuh, Boy. Kalau dulu kan kita zaman kecil pada sosok nama samaran. Iya. Jadi kayak saya, kalau kata orang Betawi, ketelannya Boy. Jadi sampai sekarang SMP, SMA sampai sekarang ya Boy aja dipanggil. Oh, berarti walaupun di sekolah, di SD, SMP, pokoknya di sekolahan juga dipanggilnya Boy juga. Iya, gitu sampai guru juga manggilnya Boy gitu, bukan paling kalau di absen doang Romdona. Tapi kalau pas lagi manggil biasa mah Boy coba gitu. lu baca gitu. Iya, gitu. Jadi ya itulah. Tapi bukan playboy, Boy. Iya. Berarti karena memang itu nama Boy ini memang predik waktu masa kecil. Betul. Ya. Nama oyokan kalau kata nama-nama samaran kita waktu kecil kan ada yang Panjul, Menyon gitu-gitu kan. Iya. Nah, berarti masa kecil waktu asli di sana berarti Pak Kojan sana. Saya di Sawah Dalam, Bandungan Utara. Pandungangan berarti asli sana ya. Kalau berarti kan di sana juga Betawi lah. Betawi itu asli. Nah, waktu kecil nih hal yang paling enak apaan sih di sana? Kalau kecil mah biasanya kita gupak kan masih banyak sawah. Oh, bulakan ya, soalnya bulakan ya. Kan sebelum Malam Sutra sawah banyak. Kita lebih banyak sih lapangan. Jadi tanah-tanah kebun begitu, nggak boleh ngeliat kebun dikit, hujan, air genang, ya udah kita main gupak-gupakan dah. Main guling aja udah ya. Udah main guling-gulingan. Kalau di sana memang banyak pohon-pohon
ya kayak kecapi, rambutan, jambu. Jadi habis gupar kita naik jambu, kita metik kecapi. Jadi kayaknya seru juga kalau kecil di kampung mah. Kalau di kampung tapi nggak tahu saya kalau di kampung-kampung yang lain. Iya hampir sama sih kalau masih Sama, kalau ya. masih Jakarta mah masih Jabodetabek kayaknya masih sama. Iya, Cuman tapi kalau sekarang kan memang apa namanya eranya udah beda. beda. Tempat-tempat Makannya makin susah. Betul. sempit. Pohon capi kan susah banget dicari zaman sekarang. Sekarang juga di sana susah nyari. Iya pohon capi susah Pohon sekarang capi, nyarinya. capi daun apalagi enak. Nah, Capi daun, itu. capi hijau tuh. Hijau tapi manis itu capi daun di sana namanya. Oh namanya capi daun di sana. Capi daun udah nggak ada, bisa kehitung. Makanya kalau kecil tuh kayaknya indah banget. Sekarang mah kayaknya udah beda, anak kecil sekarang mah mainnya gadget aja, mainnya bener, gadget. bener. Dipanggil kita lewat juga nggak tahu gadget Boro-boro. aja. Iya. Iya benar-benar. Nah Gitu. masa kecil tuh berarti ini ya apa namanya bandel apa gimana tuh waktu? Kalau bicara kecil. bandel, bandelnya masih ada lah. Namanya laki-laki bandel itu normal Wajar aja. sih ya. Ya tapi nggak pernah melakukan hal-hal yang kriminal. Cuman kita bandel aja kayak misalkan kita kalau ada yang bangun rumah pasir kan ada mobil pasir, mobil patako ya kita BM begitu ya kan ya. Nebeng Kecil, gitu. nebeng. Ya normal lah. Masa-masa kecil seperti itu. Saya pikir Bang Wis juga kayaknya sama begitu. Sama sih ya namanya kita pada zaman itu ya era-era itu kan kita zaman itu mah nggak kenal gadget, nggak kenal gadget. TV juga paling yang kita tonton juga ya apa sih zaman itu nggak kayak zaman kalau sekarang mah orang mainnya ya video call. Udah berubah sih masa dan zamannya sih benar-benar. Nah berlanjut dari situ nih berarti menginjak ke agak dewasaan dikit nih, agak remajaan nih, puber. Pacaran pertama kali kapan, Bang? Kalau pacaran yang beneran apa pacaran Enggak, cuma kan demen-demen remaja nih, masih remaja, Remaja. masih sekolah nih, masih Iya. sekolah ceritanya. Pertama kali pacaran. Kalau- Ingat gak tuh? Kalau saya pertama kali pacaran sih sebenarnya setelah lulus Lulus SMA. Oh, lulus SMA. Iya. Berarti selama itu pure main aja udah tuh. Main aja. Enggak ada suka-suka sama perempuan gitu enggak ada. Iya kalau suka mah suka. Jadi kita udah suka sedewek bae ya kalau nggak aja demen. Cuman nggak pacaran. Mengagumi Street aja gitu admirer, ya. pemuja rahasia. Oi. Ya kan? Iya, muja-muja doang tuh. Padahal kalau kita disamperin kita ngeri. Bener. Tegang. Begitu Iya, aja bener. kalau kecil mah. Tapi kalau bicara pacaran kayak orang-orang ya setelah lulus sekolah malahan Bener. gitu. Jadi sekolah mah main aja. Terus sekolah nggak ngerasain pacaran zaman sekolah Iya, gitu ya. gitu. Heeh. Ya begitulah kira-kira. Berarti zaman sekolah itu lebih apa? Udah mulai aktif di sosial apa belum tuh? Justru saya berorganisasi itu yang benar-benar berorganisasi itu pas lulus sekolah. Jadi kayak sekolahnya mah saya nggak pernah ikut ekstrakurikuler, nggak pernah. Oh nggak pernah malah? Nggak pernah malahan. Jadi setelah lulus sekolah SMA, saya kan alumni SMA Negeri 7. Heeh. Salah satu sekolah favorit juga tuh perlu diketahui, SMA Negeri 7 Tangerang. Sekolah favorit di kota Tangerang. Kebetulan saya masuk itu dan setelah lulus SMA 7 baru saya aktif di kegiatan organisasi. Misal saya waktu itu kita kan angkatan 2007. Jadi kita bentuk yang namanya alumni SMA Negeri 7 angkatan 2007. Jadi itu saya selama 7 tahun komunikasi silaturahmi nggak henti-henti itu. Jadi buka bersama Sama kegiatannya. angkatan itu. Iya, jadi itu rutin selama 7 tahun dan itu akbar. Jadi satu satu angkatan. angkatan. Iya, nah itu saya pencetusnya sama teman-teman. Justru yang pencetusnya anak-anak bandel. Oh gitu. Iya, anak-anak yang kebanyakan main lah. Bener. Justru kalau anak-anak yang secara intelektual, secara kepintaran, Kutu buku kutu buku bahasa lah, kita justru dulu. dia mah ngikut aja. Ikut aja ya. Justru yang bergerak tuh anak-anak sosial. Saya kan kalau dulu kan sekolah kelas 13 ya, kelas 13 sosial, ada yang IPA gitu. Kita yang di sosial. Oh IPS ada IPA lah. IPS. Iya, sosial kalau dulu. Oh ente di sosial. IPS. IPS gitu. Jadi emang waktu itu yang aktif anak-anak sosial. Penggalangan dana yang waktu gempa Jogja, ingat nggak? Oh 2000 berapa ya? 2000 itu kalau nggak salah 2000 menjelang 2007 kayaknya ya. Iya 2006 Iya, pokoknya. yang Iya, parah ya itu. itu kita yang
gerakin anak-anak sosial. Jadi kita waktu itu Metropolis masih rame karena kan dulu Metropolis sentral itu sentral juga, sentralnya tempat tongkrongan anak Ciledug juga, anak raya kota Tangerang lah, bahkan anak kabupaten Jakarta yang bagian barat juga ke situ. Jadi kita mengutin tuh, ada event band kita pungut ya, alhamdulillah kalau nggak salah waktu itu sampailah sekitar 6 juta mah dalam waktu 2 jam. Oh 2 jam? 2 jam, karena kita mobile, satu angkat itu mobile ya, alhamdulillah, karena guru kita juga waktu itu kena musibah jadi kita bantu. Itulah makanya. Tapi guru support ya, kalau kan itu ngecek apa gimana maksudnya? Ngecek. Tapi support ya? Support, dia support. Makanya ya itulah lahirnya kita organisasi sebenarnya pas justru lulus sekolah. Jadi kalau di pertengahan sekolah mah baru hanya seperti itu, tapi belum terbentuk organisasi, walaupun secara itu nggak terstruktur ya organisasi. Kita kumpul aja, walaupun itu juga sebenarnya bagian organisasi, tapi belum terstruktur. Iya, belum terstruktur. Tapi setelah lulus baru kita ikut Karang Taruna di rumah. Waktu itu bukan Karang Taruna, IPPS, Ikatan Pemuda-Pemudi Sawah Dalam, pengajian remaja, masjid di wilayah, ya kegiatan-kegiatan PHBI, perayaan Hari Besar Islam, terus Agustusan, hari-hari nasional, ya kita bergerak di pemuda dari situ. Momen tertentu lah pokoknya. Iya, ada kegiatan lah. Betul. Udah mulai kegiatan ya. Betul, kita emang seneng kalau ngadain kegiatan, padahal itu pusing. Benar. Ya mungkin Bang Boy juga kan bagian dari itu. Tapi ada kepuasan tersendiri. Nah, itu yang nggak bisa dinilai, itu nggak bisa didapat itu. Nggak bisa diukur pakai duit. Benar. Ini kita ngadain puyeng acara, tapi kayaknya begitu lagi ngadain pengen lagi, gitu, apalagi nih gitu. Iya. Itulah kalau orang sosial, ya saya nggak merasa diri saya orang sosial, artinya saya merasa pernah bagian dari di teman-teman sosial gitu kira-kira. Berarti waktu sekolah Bos Boy ya dia mempelajari aja dulu ya. Iya. Udah lulus baru praktek. Betul. Pacaran prakteknya lulus. Iya. Cinta pertama dari mana dapetnya? Cinta pertama tuh maksudnya pertama kali pacaran. Pertama kali pacaran saya kan lulus tuh. Ya itu, kalau pertama kali pacaran itu ya pas lulus. Justru ya yang saya pacarin itu ceweknya temen, tapi dia udah putus gitu. Oh, putus dulu? Apa putus gara-gara ente? Enggak. Saya jarang kayaknya ngerusak hubungan orang, jarang. Oh, nunggu direnggang dulu nih. Direnggang dulu nih. Iya, pokoknya kita ya seperti yang saya bilang tadi, saya sekolah SMP, SMA suka sama orang ya suka-suka aja gitu. Dan itu setelah lulus juga ya emang dari sekolah juga, dari kelas 3 saya udah coba perhatiin lah. Cuman dia punya pacar, karena pacarnya juga di luar sekolah dari kita di SMA 7, karena di STM 80 waktu itu. Ya dia, saya lihat hubungannya renggang, ya disitulah kita kayaknya punya peluang. Ada kesempatan nih. Justru yang saya pacarin anak rohis. Anak pengajian remaja. Waktu sekolah. Anak rohis gitu. Jadi itulah. Saya pikir begini ya. Lama tuh. Cukup berkesan berarti. Ya, saya sepertinya ya. Apa menjadi cinta pertama? Kalau dibilang cinta pertama, saya nggak ngerti ya cinta pertama yang saya rasakan itu yang sulit saya lupakan gitu kira-kira. Oh ya mungkin ya seperti itu mungkin. Iya, saya nggak ngerti lah yang namanya cinta pertama kayak gimana, tapi ya saya pikir itu yang banyak kenangan dan saya bisa yang belum bisa mungkin ya kita lupakan karena 4 tahun setengah bro. Wih, soalnya begini, kita bicara cinta pertama itu nggak harus yang pertama kali kita pacaran, tapi gitu yang kesan. Ya itu 4 tahun setengah, udah lulus itu mobil satu mah. Kayaknya itu yang saya bilang tadi korelasinya. Ketika saya ada tabungan dikit-dikit, saya mau melaksanakan itu, akhirnya kandas. Ada niatan yang lebih ke apa nih, ke serius? Iya jelas itu. Karena memang dulu, maaf saya bilang tadi, yang kemarin kita bahas itu, saya kan anak band. Anak band itu kalau bicara kita ke orang tua perempuan, kayaknya anak band orientasinya musisi. Gimana ya, nggak bagus gitu. Anak band zaman waktu di 2005 ke atas itu ya kayaknya gimana ya anak band. Walaupun memang pada waktu itu band-band indie itu pada bermunculan, cuman memang karakter si orang tua ini nggak suka
lu pacaran sama anak band gak jelas masa depan lah Bener, gitu. lu pacar lu siapa? Pacar lu siapa kan begitu. Anak band, lu mau kasih makan apa lu kalau anak band? Paling kayak gitu orang tua kan zaman dulu gitu. Tahu zaman sekarang mah nggak tahu. Iya padahal pada waktu itu kalau bisa dibilang saya ikut proses dia jadi seorang, ya dia kan di Akbid di Gatot Subroto. Oh bidan. Iya, bidan. Saya tahu banget gitu. Yang memang saya yang nganterin. Oh buat itu apa? Jadi bidan itu? Iya, karena memang ya emang pinter anaknya, anak Rofi, anak IPA dia. Oh IPA. Saya lihat, cuman saya sukanya karena dia diem aja orangnya, maksudnya. Beda nih dari yang lain. Beda gitu, kayaknya gimana gitu ya. Yang lain mah kan ya banyak kita, walaupun saya juga mainnya sama teman-teman cewek yang kadang Iya. kita lebih tertarik pada waktu itu sama perempuan yang sedikit low profile, dia gitu santai. Nah di situ lah dia lulus sekolah, daftar Akbid di RSPAD pada waktu itu Gatot Subroto di Senen, sampai lulus sampai jadi bidan, dan udah jadi bidan dia punya nama orang kan begitu, karena ya begitulah, karena orang tua nggak setuju ya. Tapi, kita siapa sih, saya anak band ya kan enggak, begitu tapi, mungkin tapi gini, tapi berarti memang keadaan yang memisah. Apa keadaan yang memisah, apa memang si perempuan yang tidak bisa melanjutkan? Jadi selama proses perjalanan itu makanya saya bingung dibilang apa ya, cewek itu juga cinta sama kita, sayang sama kita. Ya benar, dia backstreet lah ya, yang dulu kan backstreet ya, kita ngumpet-ngumpet, diam-diam di belakang. Iya. Tahu-tahu ketemu saudara aja jalan sama dia. Iya. Artinya proses perjalanan 4 tahun setengah itu ya memang pacaran gitu, tapi di orang tua mungkin tahu dia, karena saya sih lebih sering saya di rumah saya. Kalau orang tua saya membebaskan saya untuk sama siapa aja, yang penting jelas gitu. Tapi kalau saya mah mungkin bisa dihitung, kalau ke rumah dia masih ingat kayak baru 3 kali. Dan itu juga penuh dengan penyamaran kira-kira. Oh, nggak jelas kalau ini dia orangnya. Tahunya mah anak band doang, rupanya mah nggak tahu kali. Di ujungnya tahu. Di endingnya. Di endingnya tahu. Ya intinya ya ada dijodohin juga sih. Tapi mungkin bukan dari keluarganya, dari temennya, dan temennya komunikasi sama keluarga. Intinya perempuannya mau. Iya. Itu makanya saya bingung kalau dibilang dia juga cinta sama kita, kenapa dia nikahnya sama orang kan gitu. Perempuan kadang-kadang begitu. Iya. Perempuan kadang-kadang begitu. Iya gitu. Jadi perempuan itu kadang-kadang banyakan mikir. Iya. Banyakan mikir. Iya, karena saya juga mengalaminya itu pada saat waktu beberapa tahun yang lampau lah, sama keadaan, dan memang dibuat. Betul. Jadi memang perempuan ya nggak nyalain perempuan sih. Iya sih. Nggak semua perempuan, nggak semua perempuan. Tapi mungkin karena lagi labil kan. Mungkin begini, kalau saya lihat sih dia pengen bakti aja sama orang tua. Karena kan saya bilang dia kan anak Rofi. Dia kalau bicara ibadahnya mungkin rajin, karena saya tahu kalau dibilang waktu itu yang namanya kita anak muda ya ngaji pemahaman ngerti, cuman kan kalau laki mah lebih ke arah pada bolong-bolong sholatnya. Ya kita sholat kadang kalau lagi sama dia doang. Gitu. Jadi dia itu lebih banyak merubah karakter saya pada waktu itu. Ya itu, saya mah waktu zaman setelah lulus sekolah itu bener-bener ya sama dia baik, Sabtu Minggu pulang. Tapi udah main band belum itu pas lulus sekolah? Itu main band, jadi ya kalau ngeband dia ada, makanya jarang kalau orang yang ngeband pada demen sama saya mah cewek-cewek. Karena apa? Ya saya mah ditungguin sama cewek saya. Jadi makanya kalau kata Om Didi Petet mah, lu kalau ngeband mah jangan suka bawa-bawa cewek, lu mengurangi penggemar. Itu pesan dia, jangan kalau masih baru ya jangan, kita nggak usah bawa pasangan. Dia bilang ada, tapi jangan di blow up kira-kira. Tapi begitu. Memang banyak begitu sih. Iya, banyak jadi begitu. Orang mau ngerem, banyak begitu. Ngerem gitu. Kan namanya fans pasti ada juga yang tujuan tertentu aja memang ngefans. Tapi banyak kan yang karena dia suka. Iya. Apalagi kalau band laki, vokalisnya laki, pemainnya laki, ya kan ganteng udah pasti penggemarnya cewek. Iya. Zaman dulu kan, wah penggemar mah
Kalau itu nggak kayak sekarang. Ya zaman band pada di Ya, 2005 maksudnya itu, band dari hits. 2005 sampai 10 itu band-band indie, band. Wah, 2010 band lagi sedang. Iya, lagi sedang, yang kayaknya kita ngeband festival di sono, festival di sini, pentas Gokil. musik. Iya memang gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya belum tergoda aja pada waktu itu. Ya karena memang itu ya. Itu Karena yang saya kita bilang. memang ya merasa sih ya. Iya. Ya kalau misalkan bener sih, kalau misalkan ente udah ada rasa sama dia, terus udah ada niatan pengen mencoba untuk serius, Bener. ya mau secakep apa yang lain ntar dulu. Iya. Padahal kalau kita pikir banyak banget yang cakep. Ah. Yang demen kita juga kayaknya Ah. ini mah kayaknya banyak, kira-kira begitu. Cuma ya nggak tahu aja pada waktu masih awam lah sama dunia percintaan. Saya pikir bahwa ternyata ya hidupnya juga bagian dari sandiwara sebenarnya. Maksudnya gimana nih? Hidup bagian dari sandiwara. Jadi gini, kadang dunia tidak berpihak sama saya. Pada waktu itu saya berpikir ketika saya mendengar, melihat, wah ternyata gua 4 tahun setengah, gua aja nih laki-laki setia, kira-kira oh dia bisa menikah sama orang gitu loh, bisa dia mengorbankan apa yang udah kita jalin selama 4 tahun setengah, terus bisa itu sia-sia jadi. Iya, saya berpikir bahwa oh berarti ini semua sandiwara, kepura-puraan aja. Itu pemikirannya yang ego. Karena apa? Ya saya aja buat berpaling pada waktu nggak tega, nggak ada niatan, nggak ada niat gitu loh. Tapi nggak ada bisa niat, begitu. tapi saya tahu kalau dia itu agak sedikit terpaksa karena dia bakti sama orang tuanya luar biasa. Tapi nggak ada niatan dari negosiasi gitu dari ente ke si image anak band, Bang, lagi-lagi kembali image Iya, anak band. Ya kita kan dulu masih ngeband aja kerjaannya. benar. Jadi image anak, tapi kerja cuma ya waktu itu kerja di mall, di pabrik. Cuman saya pikir saya memang nggak betah ternyata kerja. Saya lebih bukan baik, dunianya ya. bukan dunia saya. Kerja udah macam-macam, Bang, di berarti tol, udah di mana. Udah ngerasain kerja banyak juga ya. Saya mah mungkin kalau hari ini ya lumayan lah. Saya kan pernah di Kembangan juga tuh, di tol awal itu berdiri, saya kerja di situ. Sebagai apa tuh? KSP full tol dulu yang di Gardu, terus naik ke Mawas, terus jadi SDM, jadi bagian pengawas itu bagian SDM, jadi yang membina udah naik pangkat dah itu. Iya, membina lah gitu ya, membina karyawan yang bermasalah dan menerima karyawan gitu, menerima karyawan, testing rekrutmen gitu ya, oke. Itu ada timnya, jadi kita bikin soal apa, almarhum Marali itu teman saya, ini loh kita yang rekrut. Dan di situ kayaknya potensi banget kalau kita mau curang, mau bermain, bener. Ya disitulah penentuannya di saya. Jadi kalau waktu itu teman-teman full tol itu kalau mau dikeluarin rekomendasi kita dulu ada 3 pengawas pada waktu itu. Di atas pengawas kan kita pengawas gerbang, terus saya juga ngejabat sebagai pengawas SDM, jadi mengawasi karyawan yang bermasalah. Pengawas ini melaporkan ke kita. Nah kita penentuan nih, kepala gerbang pun nggak bisa memutuskan itu, harus rekomendasi dari kita. Ditanya gimana, ini masih layak nggak, masih layak, kita yang bertanggung jawab. Makanya kayak orang di bagian itu seperti saya itu potensi banget buat jadi kaya sebenarnya. Terima karyawan kan zaman sekarang mah ada aja yang masuk ini berapa duit. Iya benar itu maksud saya begitu. Lu mau kerja nggak? Iya. Bisa masukin. Banyak itu cewek-cewek yang cakep-cakep itu. Iya, lagi-lagi di apapun bidang kerjaannya cobaan mah selalu ada ya. Ada. Dari setiap sisi ada. Kalau pekerjaan nih nanti bidang yang paling itu apa yang udah pernah ente jalani? Yang apa? Yang paling apa ya bahasanya ya? Yang paling mana penjelasannya? Pokoknya yang paling susah dah. Yang paling susah menurut saya kerja di perusahaan. Makanya saya nggak bisa diatur. Jadi saya berpikir ya memang begini sih. Hidup itu pilihan. Kembali lagi, hidup itu pilihan. Saya berpikir pada waktu itu jadi seorang anak muda
bangun pagi jam 6, mandi pakai kaos kaki, mata beler-beler berangkat, pulang jam 3, cuman main sore sampai malam, wah kita pulang besok mau kerja, begitu lagi. Dan setiap hari rutinitas saya begitu terus, kayaknya monoton banget, wah gua nggak bisa nih kayaknya begini, nggak ada tantangan ya. Tapi bicara prestasi, saya termasuk orang yang berprestasi di perusahaan tersebut. Jadi saya mah orangnya bisa berani berspekulasi. Jadi ada suatu permasalahan kita berani menentukan, karena memang kebijakan keputusan itu saya punya pada waktu itu. Walaupun memang kebijakan atau keputusan itu nggak ada yang benar, nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang dianggap semua benar. Yang harus kita ambil kan yang paling kecil resikonya, Pak. Betul. Nah itu saya berani orangnya begitu, nanti sampai ya orang ya pimpinan juga mengakui saya. Tapi pimpinan yang lain ya juga mungkin ya macam-macam lah. Kalau di perusahaan itu ada yang gejolak di perusahaan juga, iya, ikut-ikutannya kenceng, itu yang juga saya nggak suka. Jadi saya pikir betul, kadang kita udah kerja bagus saja dirasa belum, masih salah. Makanya buat saya yang paling tidak enak itu kerja adalah kerja di bawah naungan orang, di bawah peraturan orang. Walaupun kita ikut aturan, tapi kan hati mah aduh ini amat ya gitu. Nah, sampai akhirnya kita mengundurkan diri aja udah. Sampai yang kemarin kita bilang kita bikin bangun itu, kita jadinya usaha. Gitu, prosesnya panjang. Itu paling cepat berapa lama kerja? Saya paling cepat waktu itu kerja kayaknya setahun, paling lama itu 4 tahun, 3 tahun di sana. Masih normal lah. Masih normal. Ya, jadi nyari-nyari pengalaman. Sebenarnya bekerja juga mencari pengalaman, bagaimana kita caranya mengenal karakter orang. Rambut boleh hitam, kepala boleh, tapi ternyata isi kepala orang itu berbeda-beda. Apalagi kita posisinya di gerbang tol, macam-macam orang. Ngomong-ngomong di gerbang tol, berarti ente pernah yang itu gak, yang di pos gerbang itu pernah? Iya, di gardu namanya. Pertama masuk ke situ. Di situ. Ada pernah ngalamin kejadian apa gitu? Banyak. Mabok orang, nabrak gardu kita. Oh, gardunya ditabrak? Iya. Nah, terus gimana tuh? Kalau Jakarta itu kan macam-macam manusia. Enggak, maksudnya pas nabrak terus gimana tuh? Ya kan kita ada safety lah, ada pembatas jalan, ada betonnya. Cuman kalau kita lagi, ya belum pernah sih terjadi, pernah sih gardu sampai hancur. Tabrak? Iya. Cuman kebulu lari. Langsung kabur? Iya. Nah kalau begitu yang menanggung jawab siapa? Ya perusahaan lah. Oh, maksudnya ente nggak dibebanin kan? Enggak. Karena ada CCTV juga ya, maksudnya sebagai bukti gitu. Iya, itulah makanya resikonya. Wah, kalau di Jakarta itu Bang, apa ya, rata-rata apalagi hari-hari menjelang akhir pekan, weekend, itu pasti jam 5, jam 4 orang keluar dari klub padet ya. Itu kita lihat yang macam-macam. Iya, yang mabuk, yang ini, yang itu. Sampai dengan di pintu gerbang Rawabuaya juga tiap malam Minggu, mungkin setiap malam Sabtu penggerbegan di gerbang pasti ada. Oh, penggerbegan di gerbang? Iya, kan di situ dekat areanya yang disebut Kampung Ambon. Jadi rata-rata para itu masuknya dari gerbang, polisi makanya dari situ. Kalau di gerbang kan nggak mungkin dia nabrak, dia udah pegang duluan. Nah di situ lu pernah kejadian, kayak pikir rampok, mau laras panjang semua. Oh, nggak ada konfirmasi berarti ya? Nggak ada. Nggak ada, kecuali memang atensi, misalkan nanti ada HR, kendaraan melintas nopol sekian, ini itu biasanya dari sambungan dari tol mana mau konfirmasi gitu. Atau enggak kalau pejabat apa iya, RI berapa pejabat, gitu ya? Ya banyak sering kayak gitu. Jadi udah macam-macam pengalaman di kerjaan. Nah, kalau awal bikin band, ceritanya gimana awal bikin band? Kalau bikin band sih awalnya dulu dari senior ya. Saya melanjutkan pada waktu itu. Di sekolahan itu? Enggak, di rumah. Justru kita ngebandnya di rumah. Maksudnya senior? Jadi ada abang-abangan gitu? Abang-abangan lah. Abang-abangan ini bentuk band. Sering kita nerusin. Jadi tapi yang paling kenceng di generasi kita lama tuh. Tapi dengan sama nama bandnya sama? Sama itu, sama. Cuman beregenerasi. Iya, cuman gitu. mereka mah nggak eksis di panggung. Oh, cuman iseng-iseng aja nih, band kampung iseng-iseng aja dah. Jadi ngejim aja. Iya, udah lu latihan lu ini siapa drum ini bass ya. Udah main-main dulu kan sedang zamannya banyak studio band, Bang. Bener. Sewa. Iya, sewa tahun 2005, tahun 2000 ke atas dah.
studio band kayaknya di mana-mana pada waktu itu. Usaha yang 15.000, termasuk laris. 10.000, 12.000 juga ada. Kadang-kadang kita udah nggak kedapetan jam, Iya. mau nyewa studio. Iya, luar biasa. Kayak kalau sekarang mungkin kayak futsal. Iya. Lawannya futsal. Kalau dulu mah ya akhirnya ngeband, kalau kita mah pentas, festival, Pensi-pensi. iya gitu. pensi-pensi kayak gitu. Ya udah banyak lah, makanya luar biasa. Nah kalau ngeband gaji ngeband tuh, anak band, gaji anak band tuh berapa pada saat itu ya? Kalau Band inti. iya, kalau saya pernah band saya itu ngiringin di Serpong Town Square yang di Kebonanas pada waktu. Jadi orang berenang dia mah pada berenang, kita ngeband. Oh, di pinggir kolam dah Iya, tuh. di pinggir kolam. Ya, saya gajinya juga pada waktu itu mah kagak tahu karena yang ngelola kan manajer tuh. Jadi waktu itu mah kita ngeband aja, habis ngeband kita beli rokok, beli apa, selesai. Ya terus nih duitnya buat beli alat, ya udah nggak apa-apa. Saya pada waktu itu kayaknya nggak mikirin. Karena hobi sih ya. Karena hobi, yang penting kita ngeband, ada rokok, ada apa, pulang. Karena pada waktu itu kayaknya jarang juga banyak band yang dibayar. Untuk di kota Tangerang pasti festival. Ya kita ke stasiun TV juga sebenarnya kalau band indie mah bayar. Betul, promosi betul. Saya tahu. Iya. Promosi betul. Benar. Yang waktu di stasiun TV kan, yang di stasiun TV swasta, wah, yang pagi itu tuh kalau pagi-pagi suruh bayar. Ternyata itu kan bayar 10 juta bayar. Band-band indie cuma dia pengen tenar doang. Jangan kan band indie, band yang udah punya nama pun kalau dia mau promosi ke TV bayar. Iya bayar. Nah itu yang saya selalu ingat sama Om Didi Petet, yang paling mahal dalam dunia entertain, apalagi kita pendatang baru, itu publikasi. Itu mahal. Makanya dia mengelawak, pernah dibayar pakai beras waktu dulu lah. Orang lagi hajatan dia mengelawak. Ya itu mahal, yang disebut publikasi, mengenalkan diri kepada orang itu mahal, kata Om Didi Petet. Itu ya saya ngerasain. Ngeband kita bawa alat sendiri ke prasmanan, ke orang hajat, bawa alat sendiri, padahal hanya amplier kecil aja. Begitu. Wah. Oh bawa berarti bawa sendiri. Kita bawa sendiri pada waktu itu. Makanya ya alhamdulillah lah sampai saat ini, walaupun ya hidup saya masih biasa-biasa aja. Jadi hal-hal yang udah terlewati itu jadi pengalaman kita. Jadi masa-masa indah yang bisa iya, kita ceritain ya. Mengutin aqua, asal orang hajat kita bawa karung, cuma pengen beli gitar, pengen beli efek. Oh. Waduh, udah banyak bang itu mah. Berarti mengutin aqua terus ditimbang paling 15.000. Iya, bekas air mineral kan. Ya hajatan-hajatan iya, itu karena saya diajarin begitu dulu. Nih, sekarang sebenarnya banyak untuk lahan uang. Apa? Setiap habis orang hajat aja udah kita begadang. Ntar jam 1 malam nih orang udah pada sepi, kita mengutin aqua di karung. Mengutin bekas botol mineral, kita kumpulin. Besok ketimbang. Iya, besok timbang udah aja kumpulin begitu. Beli efek baru ya kan. Oh berarti punya alat, tambah-tambahan alat juga usahanya begitu ya, berat ya usahanya ya. Iya begitulah, makanya walaupun memang pada waktu itu manajer saya memutuskan punya uang lah, ada warisan, dia beli, akhirnya bikin studio. Itu tinggal beli drum, beli gitar sama portable aja. Yang kalau gitar elektrik yang custom sih waktu itu kita udah beli. Dan akhirnya kita bingung bikin studio, akhirnya kita punya studio sendiri pada waktu itu. Yang di dekat masjid pas masuk tuh. Ada sebelah kanan tuh, rumahnya di bawah. Agak ke bawah masjid rumah saya kan. Iya. Itu markas saya dulu, string band di situ. Disewain juga, direntalin juga. Masih ada sampai sekarang studio? Studionya sudah nggak ada. Ya terakhir 2000 berapa? 2010 kayaknya. Berarti abis zaman ente ada regenerasi lagi? Ada generasi. Oh masih ada lagi yang melanjutkan dengan brand yang sama tuh? Alirannya berbeda. Tapi brandnya sama? Beda, string band tuh? Beda. Oh ganti nama dia? Ganti nama. Gitu. Saya juga lupa namanya itu. Dia alirannya reggae. Ya karena memang masanya kali ya. Dia aliran punk rock, reggae kayak gitu. Masa-masa ya memang agak sekarang sih kayak gitu. Iya. Muda ya. Kalau sekarang mah kayaknya menampilkan kreativitas gampang banget. Cukup pakai komputer, alat perekam, kan jadi aplikasi banyak, drumnya ada apa, iya, cuman sendiri aja. Iya makanya zaman sekarang itu apa-apa instan. Iya, jadi benar kalau bicara kualitas mah lebih berkualitas pemain dulu. Benar kalau itu benar. Karena memang proses dia menciptakan lagu, bikin musik, rekaman. Ya kita mah memang benar waktu kita rekaman, kita punya album pada waktu itu. Kita rekaman benar-benar ngetek satu-satu.
masuk drum, masuk bass, masuk satu-satu. Ya Single track ya berarti. Iya, iya kalau sekarang mah kan udah ada semua. Ya multi track sekarang. Iya. Kita blok ada udah di situ. Jadi satu. Chordnya apa udah tinggal pencet dong. Jadi mau variasi, improvisasi bassnya udah tinggal stylenya ada gitu. Kalau sekarang mah gampang banget. Kalau dulu mah bener-bener kita bikin lagu itu sehari juga kayaknya nggak kelar. Bisa. Nggak kelar bener. Bisa gitu. Oh, luar biasa dong. Dari band, string band, punya itu stage. Waktu itu punya rigging punya berapa set? 2. Ukuran 68 sama 6x5. Oh, standar. Kalau yang 68 mah bener-bener bikin dari nol itu. Yang 65 mah keuntungan dari itu. Bukan. Beranak gitu maksudnya. Beranak tambahan sama punya kita uang. Jadi beli second pada waktu itu. Oh. Gitu. Jadi tuh apa yang dirasa tuh waktu jadi anak band kan udah nih ngerasain, terus tantangan baru nih. Jadi punya stage rigging nih, itu apa tantangannya itu? Sebenarnya kita di stage rigging juga itu pada waktu itu berawal pertama yang saya bilang kemarin di video sebelumnya itu, saya pikir sewa mahal. Nah itu motivasi saya. Yang kedua memang pada waktu itu frustasi juga kita. Gara-gara? Yang nggak jadi. Oh, yang pertama itu. Iya, nggak jadi itu, akhirnya dia sama orang ya udahlah. Tapi nabungnya sendiri kan? Iya, tapi ya, untuk panggung memang orang tua juga bantuin. Ya, enggak maksudnya untuk itu ada tabungan sendiri. Iya, itu emang yang udah disiapin orang tua kira-kira begitu. Jadi kita mah nambahin, jadi akhirnya udahlah. Daripada ini habis ke jalan yang nggak bener, nanti kita sadar terus udah nggak ada apa-apa. Bikin rigging dah gitu. Itu memang ya namanya kita masih awam nih, saya bilang dunia percintaan seperti itu. Setahun lah kita kayaknya berpikir aduh gua maju nggak maju. Akhirnya ya kita coba iseng-iseng nonton dangdut waktu itu di belakang rumah ada dangdut MS namanya, itu dangdut tetangga. Kita lihat wah happy lah kita, namanya memang orang Betawi mah menyetelnya dangdut dari dangdut. Jadi tiap hari yang ada di kuping kita orang dengar radio dangdut. Jadi mengalir dengan sendirinya, saya seneng dan akhirnya saya coba masuk ke dangdut. Ya kita bikin panggung di samping memang motivasinya itu karena kita lagi galau, udahlah gue pusing lah, ibu dangdut mah kali bisa buat hiburan gitu. Ya itu saya buat usaha bikin rigging sampai sekarang. Tapi ada rigging sampai sekarang masih ada. Cuman gudangnya kan tadinya di depan rumah tuh. Saya geser kan di Cepete di rumah anak gua. Itu gudangnya. Berarti stage-nya masih udah ada. Nambah sih, ada yang 4x5 ada. Cuman memang anak gua mah lagi selama pandemi ini lagi konsen pada mencar dulu lah, ntar aja. Iya karena kan event juga susah ya, kita juga bergeraknya juga. Betul. Muter otak dah. Waduh luar biasa dah, makanya saya bebasin dulu anak gua mau pada kemana. Nah itu The Best terbangun tahun berapa? 2014 di bulan November. 2014 di bulan November. Pada waktu itu memang belum ada nama, tapi disitulah kita sudah muncul pengen menampilkan dangdut karena berawal dari event kegiatan Sumpah Pemuda. Saya ngadain 2 hari. Pertama band, ya makanya bandnya itu masih nyangkut tuh, masih melekat tuh 2014 masih melekat karena kita buka alumni lah anak band. Jadi udah gue ngadain acara, kayaknya kalau nggak ada band juga nggak enak nih. 2 hari kita adain. Nah, yang keduanya dangdut. Nah itu wah gitu. Seru juga dangdut, penonton rame. Seru juga. Ramean penonton dangdut daripada band. Nonton dangdut daripada band pada waktu itu. Ya kan kita kerja sama waktu itu sama almarhum ingat jatuh Sound System pada waktu itu. Iyalah akhirnya sampai sekarang lah. Nah pertama kali The Best main sih yang di lapangan tembok tuh, itu di 2015 kalau nggak salah, saya lupa bulannya. Tapi memang saya sudah aktif di dangdut itu di 2014 gitu. Nah kepikiran nama itu nggak lama dari ngadain acara itu. Wah kayaknya kita harus bikin nama nih. Kemarin kan kita ngadain acara nggak ada nama, ya kita sharing sama band
mau sharing dia lewat, ente mah the best banget R ya gitu. The best apa lu? Wah the best bagus nih nama, the best gitu kan. Rata-rata nama yang gampang diucapkan itu nggak lebih dari 3 kata. Iya, kalau udah udah banyak mah udah kepanjangan mah jadi susah orang ngingetin. Kalau the best kan cuma 2, the best kira-kira gitu, gampang singkat. Wah, the best, easy listening. Iya gitu, jadi gampang diingat. Jadi atas dasar itu menciptakan grup dengan nama The Best. Betul. Hirup pikuk di dunia perdangdutan nih. Selama ente dari 2014 terciptanya The Best sampai sekarang nih, hirup pikuk yang ente rasain sebagai seorang pimpinan. Wah, banyak dah. Salah satunya cerita-ceritanya. Kalau kita dangdut itu kan yang pertama kadang macam-macam, ada tuan rumah yang alasannya ini itu tiba-tiba kita dipotong. Ada kadang dia mesin penyanyi satu nggak datang ya, itu buat alasan juga buat motong. Terus kondisi kita main di mana, ada yang punya wilayah premanisme apa ya, jadi ya koordinasi lah ya, kita harus paham gitu. Jadi sampai yang paling sebenarnya sih yang paling kita khawatirin sih kalau dangdut hujan doang sebenarnya. Benar. Kita kalahnya mau hujan, kalau hal-hal kayak begitu mah masih kita bisa atasi. Tapi memang kalau pimpinan itu sebisa mungkin harus tetap profesional, walaupun kondisi sebenarnya ini dangdut jobnya seperti apa. Kadang kan teman-teman penyanyi, pemain juga kadang nggak mau tahu itu. Betul. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu ternyata yang harus kita lakukan adalah komunikasi. Kalau kita anggap kita komunikasi bagus, intens dari awal, ini begini nih, kan lu mau nggak? Ya insya Allah. Kan banyak juga orang dangdut dari awal banget nih dangdut, wah bendera ini pertama berapa bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun hilang. Konsistennya. Jadi kadang dia juga terlalu wah pengen punya nama, ambisi begini, dia mengorbankan materi pribadi, walaupun memang dalam entertain itu butuh perjuangan. Iya. Tapi kadang perjuangannya itu untuk menyaingi yang dibilang persaingannya nggak bagus gitu. Anggap tuan rumah kita the best sekian juta, kita the best anggap ditangkap semi pool 15 juta, dia bisa dapat 8 juta. Lah kan itu namanya udah persaingannya udah nggak ada apa gitu. Tapi itu sih sah-sah aja sebenarnya kalau selagi dia masih bisa ngatasi. Tapi percayalah hal seperti itu akan luntur, akan hilang karena persaingannya nggak bagus. Kalau berbeda dengan streaming, ya kan, kalau streaming mah memang kita tahu kondisi sekarang pandemi seperti apa. Streaming muncul itu karena pandemi. Betul. Ya kita kalau kata Koko Yayan harus banyak-banyak nyari akal. Benar. Begitu kan. Artinya itu kan disepakati dari awal. Ya kondisinya begini, kadang memang kalau hobi yang udah melekat di jiwa, walaupun dibayar hasilnya berapapun ya udah hobi. Seneng walaupun hanya kebagian 50.000, ya itu udah hobi kita bagaimana. Betul. Ya itu kira-kira. Oke, masuk ke ranah streaming nih, ya. Kita pandemi kan ya bos ya, pandemi itu udah berapa tahun ini? Udah jalan 3 ya. Udah jalan 3 tahun. Udah jalan 2 tahun setengah, mau jalan 3 tahun. Otomatis kita memang salah satu bagian yang terdampak banget ya, sangat terdampak. Kita nggak bisa punya penghasilan. Betul. Bukan tidak berpenghasilan, tapi memang nggak punya penghasilan. Kalau yang dia sebagai seorang entertain penyanyi kayak musik kayak sistem lah, panggung, lampu apalah, nggak gerak gitu. Dulu ente punya pemikiran untuk kita adain live streaming itu gimana? Kalau awalnya live streaming sih pada waktu itu Bang Ato, Koko ngobrol mungkin sama Bang Ato. Ya saya setiap hari di rumah waktu itu kayaknya inget banget puasa itu dulu di 2020 ya, yang sedang corona sedang ramenya. Bang Ato main terus lah ke rumah saya.
yang ada portal tiap inilah apa segala macam sampai corona emang tinggi kok di portal kan gitu. Oh iya iya Ya, iya pada iya. waktu itu di 2020 kayaknya saya ingat banget Bang Anto ke rumah mulu, bos ayo dong streaming begini. Sedangkan ya saya tahu pada waktu itu dangdut juga kan nggak boleh sebenarnya. Ya sekali iya Bang Anto nanti sabar ya. Sampai saya rasa seorang Bang Ato dan teman-teman Soyayan bisa bercerita tentang kondisi dangdut saat ini, berarti kan dia juga bercerita dengan kondisi pribadi, income, pemasukan nggak ada. Ya saya berpikir hari ini ya udah Bismillah, didasari niat dulu. Kalau kata udah kayak orang tua saya lah Pak Haji Imron, itu yang penting niat Apapun ya harus dari niat dulu ya. niatnya apa nih kalian bikin streaming, ya niatnya untuk menghidupi keluarga. Saya setuju banget ya. Kenapa saya bilang setuju? Karena ketika kita melakukan sesuatu hal itu diawali dengan niat baik, pasti akan mendapatkan hasil yang akan terus baik. Walaupun cara yang kita prosesnya ya, ada hal-hal yang nggak baik, pahit banget, yeah. Tapi akan mendapatkan hasil yang baik. Yeah. Tapi niat kita baik, di tengah-tengah tujuan niat kita berubah, hasilnya nggak akan baik. Itu benar. Itu saya pun mengalami itu. Nah, lanjut sesudah pembicaraan itu tuh. Jadi pada waktu itu udah kita cobalah. Pada waktu itu kalau nggak salah Agustus gitu, saya mulai sama Agustus waktu itu di 2020. Saya pernah bikin status di media sosial juga. Pusing mikirin corona. Nih, gue mau ngadain dangdut. Saya share juga di Facebook. Ya kan di media sosial. Kata Bang Ato, udah jadi dangdut nih sekian tanggal sekian. Ayo kita mulai streaming. Sistemnya saya nggak ngerti. Terserah Bang Ato atur, Koyayan atur, Martin atur pada waktu itu Emon juga ikut. Aturlah sedemikian rupa. Bagaimana caranya? Saya nggak tahu. Yang penting saya bagian perizinan komunikasi sama masyarakat dan pihak-pihak terkait. Dangdut udah tinggal main. Ya udah. Ya memang streaming mah bener-bener streaming gitu. Kita nggak ngeluarin budget ya kan. Ya akhirnya di masa pada waktu itu kan dangdut memang tidak ada yang main. Minim banget. Ya kalau bisa dibilang nggak ada pada waktu itu. Yang ada saya ingat Renjani. Cuman memang streaming di studio seperti ini. Cuman untuk live panggung yang pentas seperti The Best itu nggak ada. Dan kita yang berani pertama itu pada waktu kita adain di tower pertama. Berhasil ya, saya komunikasi sama pihak-pihak terkait bahwa kita jelaskan tujuannya seperti ini, kita tujuannya seperti ini. Yang terpenting pesannya masyarakat tidak komplain. Karena bicara corona juga saya pikir bukan percaya nggak percaya, memang kalau bicara batuk pilek memang udah penyakit tahunan, berapa tahun sekali juga memang ada katanya begitu. Ya yang penting katanya nggak berdampak negatif, artinya berdampak negatif, nggak merasa ada yang keganggu, nggak ada yang terusik juga gitu ya. Aware ya, maksudnya gini, masyarakat situ memang terima gitu, memang hobinya juga pada dangdut pada waktu itu berapa bulan, setengah tahun kayaknya vakum pada waktu itu dangdut. Ingat dari Maret pada waktu itu, berarti Maret, April, Mei, Juli, Agustus, benar 6 bulan. Kan pertama dibuka lockdown itu Maret, ingat saya, di akhir Februari. Ya 6 bulan aja orang kangen sama dangdut. Benar. Ya akhirnya kita buka streaming sampai yang kedua di depan rumah. Sampai orang bilang, "Boy, bisa ngadain dangdut?" Siapa sih? Sampai pada nanya, ya sebenarnya saya bukan siapa-siapa, tapi yang penting lagi-lagi saya bilang tadi, kalau kita berkomunikasi dengan baik kepada pihak-pihak terkait, terutama sih masyarakat setempat, kayaknya juga nggak ada masalah. Kuncinya itu komunikasi. Bukan berarti saya mah bukan siapa-siapa, pejabat bukan apa bukan ya, kecil lah, orang kecil. Tapi saya rasa ya saya juga di organisasi, mereka paham tujuan saya, makanya kembali lagi itu niat. Ya kan beberapa kali kita ngadain streaming, berapa kali kita juga bagi-bagi beras gitu. Jadi hal positif itu tuh yang kita lakukan ya. Tapi seiring berjalannya waktu nggak menutup kemungkinan ya, saya juga di luar pasti ada yang pro dan kontra, tapi buat saya yang penting udah niat kita. Kalau dalam hidup mah pro dan kontra itu wajar banget ya. Makanya saya sebisa mungkin kembali kepada niat gitu, karena saya pikir
mencari rezeki, mencari nafkah keluarga juga itu satu ibadah. Itu walaupun memang prosesnya kadang ada orang yang cara pandang orang kan berbeda-beda. Benar. Jadi sampai saat inilah 2 tahun lebih kita konsisten streaming, terhenti-henti waktu itu pada PPKM ya. Bukan PPKM. Kalau PPKM sih kayak kita masih main. Yang ingat nggak yang orang banyak yang meninggal? Oh, Desember 2021. Pokoknya pas itu saya 2020 mau ke 2021. Iya, pokoknya pas itulah saya berhenti dulu. Tinggi. Menghargai orang tahlilan, bukan menghargai aturan. Ya kalau bicara aturan sebenarnya juga kita kemarin udah ngelewatin aturan gitu. Tapi saya menghargai orang yang pada tahlil 3 bulan kayak gitu. Kita fix 3 bulan. Karena memang karena menghargai yang pada tahlilan. Maksud di sekitar banyak di sekitar yang juga banyak yang meninggal ya. Iya, karena orang sakit mau ke rumah sakit katanya takut corona, jadi dia tahan di rumah, mungkin dia nggak jadi meninggal, takutan corona. Pikiran meninggal. Rata-rata memang yang meninggal di atas umur 50. Betul. Gitu. Dia jarang anak muda jarang. Rata-rata memang yang meninggal itu di atas umur 50 yang memang udah kondisi ada penyakitnya atau apa, udah komplikasi. Ya dia khawatir, takut Covid apa. Kan Covid ini kayaknya seperti seolah-olah dibuat suatu hal yang menakutkan. Jadi ya orang takut. Dan pada waktu itu kita berhenti sejenak menghargai orang yang tahlilan. Makanya saya berinisiatif, teman-teman udah kita libur aja dulu. Vakum dulu sebentar sampai benar-benar nggak nyambung nih. Waktu itu memang nyambung sih ya, ini ketemu 7 udah rapi, ntar ada lagi begitu. Betul. Terus malah sampai rolling, rapi dari sini pindah kemana dulu. Betul ya. Memang tingkat kematian pada saat itu benar-benar tinggi sih ya. Nah, cara ente nih sebagai seorang pimpinan bagaimana meramu dan merangkul semua elemen nih sampai pada saat ini, sekarang ini, titik ini masih tetap bisa berjalan.